Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur boleh berjumpa dalam hadirat Tuhan. Saudara, di tempat kami di gereja, tapi hadirat Tuhan bisa menyatukan kita. Mari rindukan Dia saat ini. Rindukan lawatannya dimanapun kau berada, siapkan hatimu. Tuhan mau menjamah, Tuhan mau memperbaharui, Tuhan mau menyentuh hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua menyanyi dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh. Berikan hatimu sepenuhnya, menyembah dengan roh dan kebenaran. Maka malam ini saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Malam ini kekuatan baru akan mengalir. Saat ini kasih Tuhan dicurahkan. Barangkali ada di antara Anda yang sudah hari-hari ini merasa hidup yang berat, merasa hidup yang terpuruk, sakit, lemah tak berdaya. Tapi percaya, Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang sangat luar biasa. Oh, mari datang pada Dia. Haleluya. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Oh ya rata kapasandara bara. Siapkan hati kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Yesus, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Mari saudara, sekalipun ada dalam kesesakan, sekalipun kau dalam lembah kelam, mari rindukan Dia. Dialah jalan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, kata Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Mari kita percaya Yesus adalah jalan, dan Anda akan bisa merasakan kasih Tuhan. Oh Yesus, jamah kami. Engkaulah jalan yang sempurna. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidup
tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Bapa, dengar anak-anakmu menyembahmu, mengakui Engkaulah jalan kami. Engkaulah jalan kebenaran dalam, biar kehidupan mengalir saat ini. Kehidupan, oh, yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam, bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit, oh, begitu luas kasih Tuhan, tiada, sungguh tiada terhitung pertolonganmu. Haleluya. Dan begitu dalam kasih-Mu Tuhan, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Mari belajar mengingat kasih Tuhan. Worship adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan engkau tidak bisa menyembah sesuatu yang tidak berkesan kepadamu. Kalau engkau tidak terkesan dengan sesuatu, engkau tidak akan bisa memujinya. Kalau engkau tidak terkesan dengan sesuatu, engkau tidak akan berkata itu baik. Misalnya engkau punya HP yang baru dengan HP yang lama. Mungkin HP yang lama sudah biasa, tapi engkau beli HP baru, dapat HP yang terbaru, engkau akan wow, bagus ini. Dan engkau dengan mudah akan memujinya. Dengan mudah engkau akan mengatakan hal-hal yang baik. Engkau akan senang. Tapi kalau ternyata engkau HP-mu yang lama rusak, kurang bagus, Anda akan sulit untuk mengatakan kata-kata yang baik. Jadi untuk menyembah, untuk worship, engkau harus merasa kagum, merasa hormat akan Tuhan. Caranya, ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Yang sakit pernah ditolong Tuhan, yang dalam kebutuhan Tuhan pernah cukupkan. Kalau Anda di hari-hari pandemi ini sudah disembuhkan Tuhan, ayo ingat itu dan belajar menyembah Dia. Kalau Anda tidak pernah sakit,
Gak pernah kena COVID, padahal kiri, kanan, depan, belakangmu, tetanggamu kena, teman-teman kantormu kena. Tapi ajaib, engkau diizinkan Tuhan tetap sehat sampai hari ini. Oh, anugerah Tuhan. Ingat itu dan bersyukur. Tapi Pak Handoyo, ada keluarga saya yang meninggal. Pasangan saya meninggal. Orang tua saya meninggal, anak saya meninggal karena COVID. Saudara percaya, Tuhan membawa dia ke tempat yang terbaik. Semua pada waktu Tuhan. Tapi kalau engkau masih bernafas, ayo bersyukur. Fokus, kagumi dia. Dialah jalan kebenaranmu. Dialah jalan kehidupanmu. Dia yang menyiapkan segalanya bagimu. Orang yang nyanyi nyembah dengan kagum pada Tuhan akan merasakan hadirat Tuhan. Mari saudara, semua punya hati yang hormat akan Tuhan, kagum akan Tuhan, dan kau akan mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Engkaulah jalan yang sempurna, jalan yang sempurna, janjimu murni bagai. Kami berkatakan engkaulah perisai, perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan, engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada. Kami ingat engkaulah penolong kami, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu. Ayo nyanyi dengan hormat, dengan syukur kepadanya. Haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Dalam bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, oh begitu luas Kau mengasihi kami Tuhan, tiada terhitung pertolongan. Oh sungguh tiada terhitung dalam hidupku pertolongan-Mu. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Oh mari sembah Dia, haleluya, 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 ya ayo sembah Dia sambil kita mengingat kasih Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, ayo berbahasa roh. Sambil mengingat kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba Tuhan, biar kami mengingat kasih-Mu. Haleluya.
bagaikan langit yang membentang. Begitu luas kasih Tuhan, tiada sungguh pertolongan-Mu Tuhan, tiada terhitung dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan dalam hidupku. Mari angkat tanganmu bagaikan langit, angkat tangan semua. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih, haleluya, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Turunkan tanganmu, bayangkan dalamnya samudra, bagaikan dalam, ayo sampai dalam, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu. Nah, mari semua angkat tangan, rentangkan dua tanganmu, dua tangan ke atas. Bagaikan yang membentang, oh rentangkan dua tanganmu, sebegitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung, oh tiada terhitung. Dua tangan kami tidak bisa menghitungnya Tuhan. Ayo turunkan tanganmu, bayangkan dalamnya samudra, bagaikan, oh dalam, sangat dalam saudara. Begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam. Ayo rentangkan tangan lagi, lihat ke atas, langit yang besar yang membentang begitu luas. Oh, tiada terhitung dalam hidupku. Haleluya. Ayo turunkan tangan sampai dalam. Bagaikan dalam, oh begitu dalam kesetiaan-Mu Tuhan, dalam kasih Tuhan, kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung, tiada terhitung, tiada terhitung, tiada terhitung, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Ya rabana bara 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 rata kapasakana. Ya rabana bara 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 ingatkan akan kasih-Mu Tuhan, ingatkan akan kasih pertolongan-Mu, ingatkan kemurahan-Mu, biar anak-anak-Mu mengingat akan segala kebaikan-Mu Bapa. Oh, ya rabana bara 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 oh Yesus, 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 Kau baik, Kau baik, haleluya. Ya rabana bara bara bara
bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Semakin hari, mari kita semakin mengingat kasih Tuhan. Sama seperti hidup kita. Semakin tambah usia, kita harus semakin rendah hati. Kita harus semakin bersyukur pada Tuhan. Dari anak-anak, jadi remaja, jadi pemuda, orang dewasa, sampai kepada lansia, opa, oma. Bertambah tahun, kita harus menjadi orang yang makin bijaksana. Saya bertemu dengan banyak teman-teman saya yang dulu ketika muda, kami mungkin agak kasar, arogan, egois, suka debat, suka menang sendiri, sombong, merasa hebat. Tapi setelah berpisah dan baru ketemu, lebih dari 1/4 abad kemudian, 25 tahun saudara. Lebih dari itu ketika kami ketemu, saya jumpai banyak teman-teman saya yang berubah. Lebih humble, lebih rendah hati, lebih bijaksana. Yang dulu perkataannya sombong, kasar, menyakitkan, sekarang perkataannya bijaksana. Yang dulu sering mengeluh, sekarang penuh syukur. Karena tambah usia, kita memang harus tambah ngerti kasih Tuhan. Kalau saudara bertambah usiamu tahun ini, ayo tambah mengerti kasih Tuhan. Tambah mengerti kasih Tuhan itu. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Ya, lebih tahu bersyukur karena kita tambah usia saudara. Bagaikan dalamnya samudra, oh, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku, tiada terhitung. Oh, tiada terhitung kesetiaanmu, tiada terhitung, tiada terhitung tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaanmu, tiada terhitung, tiada pertolonganmu, tiada terhitung, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung, tiada kesetiaanmu dalam hidupku. Haleluya. Haleluya ya Rabba.
semakin mengerti kasih Tuhan yang dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rabara bara 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 bara. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, ya bara 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 bara. Ubah hati kami Tuhan menjadi bersih, menjadi indah. Sekalipun kami harus melewati masalah, lembah yang kelam sekalipun, biar kasih Tuhan menyembuhkan hati kami. Hari Minggu yang lalu saya siarkan peragaan ini saudara, bagaimana kalau hidup kita diisi dengan racun, maka kita akan penuh kepahitan, penuh kecewa. Karena itu jaga hatimu tetap seputih salju. Kalau ada sakit hati, segera minta Tuhan membersihkannya. Musa, seorang yang sudah mendapat mujizat Tuhan, karena anak-anak laki-laki sebangsanya mati, tapi dia selamat. Diambil dari air, bahkan masuk istana Firaun, dipelihara sebagai seorang pangeran, dibesarkan. Tapi kemudian ketika dia menolong bangsanya, dia ditolak. Sampai terdengar oleh Firaun dan dia mau dibunuh, dan dia melarikan diri. Awalnya dia penuh dengan keberanian, dengan emosi. Tapi setelah umur 40 tahun saat dia pergi ke Midian dengan membawa kecewa, dia melupakan semua Mesir. Dia tinggal di padang Midian mengembalakan kambing domba. Tapi 40 tahun kemudian rupanya dia dimurnikan. Dia menjadi orang yang paling lemah lembut di dunia. Dia menjadi orang yang bersandar pada Tuhan, bukan pada kekuatannya. Hidupnya dimurnikan saudara, sehingga dia bisa dipakai Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari pandemi ini, hari-hari krisis ini, hari-hari hidup yang berat ini tidak membuat kita jadi beracun, tapi justru memurnikan hidup kita. Biar kita makin berharap pada Tuhan. Biar kita minta Tuhan memperbaiki. Kalau Anda khawatir hari-hari ini, minta Tuhan mengangkat khawatir itu. Kalau Anda dikecewakan hari-hari ini, biar Tuhan menjamah dari tempat maha tinggi dan menyajikan kita. Tuhan mendengar engkau malam ini saudara. Tuhan memperhatikan hidupmu saat ini. Oh haleluya. Rasakan dia memperhatikan engkau. Dia mengasihimu saudara. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Oh, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, tempat kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, ayo minta, terimalah kuasa dari tempat maha. Oh Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Amin. Ku kan bersamamu, Bapa. Ayo sembah Dia, biar kau tenang, biar kau kuat dalam Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus ya oh Yesus, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, alirkan kuasa-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu, alirkan kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama
bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Matius 6 ayat 9 mengajarkan tentang doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini bagian pembukaan. Kemudian masuk bagian permintaan di Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permintaan kebutuhan hidup, bukankah kita membutuhkannya? Yes, kita membutuhkan makanan setiap hari. Makanya di Matius 6 ayat 11 ini kita minta. Tapi kebutuhan berikutnya yang Yesus ajarkan, kalau Anda butuh makan setiap hari, maka di ayat berikutnya ayat 12, Anda butuh pengampunan setiap hari. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan pengen kita mengampuni orang yang bersalah, dan kita juga akan diampuni. Ukuran yang kita pakai akan dipakai untuk mengukur kita. Kalau kita mau mengampuni orang lain, Bapa di surga juga mau mengampuni. Kembali seperti hari Minggu lalu, saudara, seringkali kita penuh dengan kepahitan. Lepaskan pengampunan, maka engkau juga akan diampuni dan hidupmu akan dibersihkan. Bagaimana caranya membuang racun sakit hati itu? Ampuni. Ampuni. Kalau kau tidak bisa, libatkan Tuhan. Minta Tuhan terlibat. Kalau Anda perhatikan di Matius 6 ayat 12 itu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara, ada kata kami, bukan saya, bukan aku, tapi kami, lebih dari satu. Artinya adalah Tuhan yang ada di hidupmu, itu juga adalah Tuhan yang ada di dalam pasanganmu, dalam anak-anakmu, dalam orang tuamu, dalam kakak adikmu, dalam teman-temanmu. Dia juga adalah Tuhan mereka. Jadi ketika saudara sakit hati kepada seseorang dan Anda berdoa, ampuni kami, Dia adalah Tuhan atas hidupmu, yang tahu hatimu. Dia juga adalah Tuhan atas orang itu, yang tahu hatinya. Sejahat apa dia, sejelek apa dia, sebaik apa dia, sekudus apa dia. Tuhan sangat tahu, persis seperti Dia tahu hidupmu. Jadi mengampuni itu, kalau engkau tidak sanggup sendiri, doa, datang kepada Bapa. Bapa, aku penuh kepahitan, aku penuh sakit hati, aku disakiti. Bapa, ampuni kami, seperti kami mau mengampuni orang itu. Jadi Bapa di surga tahu, dan ketika Dia melihat hatimu, Dia tahu engkau mau mengampuni.
Tuhan juga Tuhan atas orang itu. Tuhan juga bicara pada hatinya. Tapi Pak Handoyo, orang itu nggak bertobat, orang itu nggak menghormati saya, orang itu nggak membalas dengan kebaikan. No problem saudara, karena Bapa di surga tahu itu. Yang penting hatimu mengampuni. Memang indah kalau orang itu minta maaf, minta ampun kepadamu, berbaikan, indah sekali. Tapi kalaupun orang itu tidak minta maaf kepadamu, kalaupun orang itu tidak bertobat, tidak berubah, masih menyakiti engkau, percaya Bapa di surga tahu hatinya juga. Karena dia Bapa kami, Bapa kita. Dan dia tahu hati kita. Yang penting hatimu harus bersih. Jadi mengampuni itu bukan bergantung orang lain. Mengampuni itu keputusan pribadimu. Gimana caranya? Minta Tuhan hadir. Minta Tuhan mengalirkan kuasanya, memulihkan hatimu, menyembuhkan hatimu yang terluka. Dan kau akan bisa tenang. Kau akan kuat. Tuhan lihat hatimu saudara. Bagian Tuhan yang akan menjamah orang itu. Bagianmu lepaskan pengampunan. Tuhan yang akan juga berkarya dalam hidup orang itu. Percaya Tuhan bisa mengubah. Malam ini maukah Anda menerima kasih Tuhan itu dan melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti engkau? Ayo bersihkan saudara. Ini waktunya untuk membersihkan hati dan memenuhi hatimu dengan kasih Tuhan. Oh, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Biar kasih-Mu mengalir malam ini Tuhan. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Ayo jangan keraskan hatimu, minta Bapa mengalir, alirkan kuasa-Mu Bapa. Oh, haleluya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Oh, bukan bersamamu. Ayo angkat tangan semua, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha. Oh Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha. Haleluya. Hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu
bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Biar damai Tuhan menjamah, biar kasih Tuhan memenuhi hidup kami. Oh, kuasa dari tempat maha tinggi, kasih surgawi menjamah. Sembuhkan hati-hati yang luka, sembuhkan hati-hati yang menderita, kepahitan-kepahitan dibuang lepas dari hidup kami. Jadikan hidup kami baru Tuhan. Hati kami seperti salju Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau cari, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu, kasihmu Tuhan, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau cari sepertimu. Kerinduan Tuhan adalah kita belajar dari Dia. Dia penuh kasih. Dia mau mengampuni orang yang bersalah. Bahkan di kayu salib Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan memberikan Yesus sebagai contoh supaya kita mengikutinya. Supaya hatimu tidak penuh kepahitan.
Orang yang simpan kepahitan itu seperti minum racun dalam hidupnya. Yang luka adalah dia, yang sakit adalah dia, yang menderita adalah dia. Gara-gara simpan kepahitan, hidupmu akan pahit, akarmu pahit, buahmu juga pahit. Engkau akan menderita, engkau tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Engkau tidak bisa merasakan kasih persaudaraan Philadelphia. Engkau tidak bisa merasakan damai sejahtera. Karena racun itu ada di hidupmu, menggerogoti hidupmu dari dalam. Itu orang yang tidak bisa mengampuni. Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang tuamu, maka sakit hati itu akan merusak dirimu, anak-anak muda dari dalam. Kalau engkau tidak bisa mengampuni anak-anakmu, maka sakit hati itu akan menggerogoti dalam hidupmu, wahai orang-orang tua. Kalau engkau tidak bisa mengampuni teman-temanmu, maka sakit hati itu akan menggerogoti damai sejahteramu. Mungkin kau tegar, mungkin kau bisa tampil kuat, tapi yang tidak kau sadari, racun itu bekerja di dalam sampai tiba-tiba engkau anfal dan hancur. Karena itu, minta Tuhan mengubah hatimu sehingga kau bisa mengampuni. Minta Tuhan menyucikan hatimu seperti Musa dipulihkan, seperti Yusuf yang ada di Mesir karena dibenci kakak-kakaknya, dijual sebagai budak, difitnah masuk penjara, tapi hatinya tetap bersih. Tuhan menyertai dia. Bahkan akhirnya dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia memelihara kakak-kakaknya. Dia mencukupkan hidup mereka, menjagai mereka, mengampuni mereka. Kenapa? Karena Tuhan selalu memulihkan hidupnya. Biar hatimu seperti salju, biar hatimu tetap indah, sekalipun di sekitarmu banyak yang beracun, walaupun di sekitarmu banyak onak duri yang melukai, tapi biarlah hidupmu tetap memancarkan keindahan dalam Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan. Oh, ubah hatiku, seperti hatimu, setulus kasih-Mu, salib-Mu, oh kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti-Mu. Mari bagi berdiri saudara. Ubah hati. Mari bagi berdiri penuh kasih. Bagi berdiri di tempatmu. Angkat tanganmu. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu. Biar kasih Tuhan mengalir. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari angkat tangan lebih tinggi, taruh tangan kiri di dadamu. Oh, ubah hatiku, ubah Tuhan, tulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
Saudara, biar pandangan mata kita memancarkan kasih. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Biar mataku, oh Yesus, seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Saudara, kalau ada di antara Anda hari-hari ini matamu memancarkan kebencian, kemarahan. Kalau engkau sering memandang orang lain dengan tajam, dengan marah, dengan kebencian, mari taruh tanganmu di bagian mata Anda. Minta Tuhan jamah mata kami. Tuhan jamah, supaya kami tidak membenci orang lain. Supaya kami memandang dengan penuh kasih. Karena hati kami penuh kasih. Kalau engkau sudah melotot kepada pasanganmu, engkau sudah marah kepada anak-anakmu, pandangan matamu tajam, penuh dengan kepahitan, tapi biarlah Tuhan rubah. Sehingga ketika orang memandang kita, dia lihat mata yang memancarkan kasih. Oh ya jamah Tuhan, mulai dari hati sampai ke mata kita. Yesus Tuhan, haleluya. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Sekali lagi, biar mataku, biar mata. Ayo pandang dengan kasih, saudara, orang-orang yang bersalah kepadamu. Biar kami tetap bisa memandang dengan kasih. Oh, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Sekali lagi, biar mataku, oh, biar mataku seperti sama Tuhan, haleluya, pancarkan kasih-Mu, ku mau cari, 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 ku mau cari seperti-Mu, ku mau cari. Ubah mata kami Tuhan, ubah hati kami, haleluya. Bapa jamah setiap hati kami yang gelap, yang beracun, biarlah Tuhan jadikan seputih hati-Mu, seputih salju, penuh dengan kekudusan, penuh dengan pengampunan. Tuhan jamah kedua mata kami. Mungkin kami terpaksa harus senyum, mungkin kami bisa menyembunyikan diri, padahal sebenarnya hati kami penuh pahit. Tapi mata kami tidak bisa menipu kalau mata kami sedang marah, sedang jengkel. Tapi Tuhan, seperti pujian ini, kami minta jamah Tuhan.
Sehingga kepada keluarga kami, kepada orang lain, kepada teman-teman kami, siapapun, biarlah dari mata kami terpancar kasih Tuhan, terpancar damai sejahtera, terpancar ketenangan. Jamah anak-anakmu baik yang masih muda maupun yang sudah lansia, orang dewasa, semua. Supaya mata kami memancarkan kehangatan, memancarkan kasih Tuhan. Supaya kami bisa tulus hati kami, seputih hati Tuhan. Jamah Tuhan, cabut semua kepahitan di hidup kami. Dan kami percaya, kami akan bisa menjalani hari-hari kami dengan tenang. Karena hati kami bersih, hati kami tidak ada racunnya lagi. Jamah Tuhan, materaikan worship kami, pujian penyembahan kami. Bangkitkan semua anak-anak-Mu. Kami akan melihat kasih dan kebaikan Tuhan melimpah di hidup kami sampai meluap keluar. Berkati Tuhan, dan kami akan melihat siapapun yang di dekat kami akan merasakan pancaran kasih Tuhan. Kami akan melihat rumah tangga kami akan penuh damai sejahtera. Kami akan melihat keluarga kami akan makin harmonis. Kami akan melihat teman-teman kami akan penuh sukacita di tengah-tengah dunia yang berat, di tengah-tengah dunia yang penuh bencana dan sakit penyakit ini. Tapi hati kami bersih, hati kami sehat, hati kami seperti hati Yesus. Hati kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan mata kami memancarkan kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Bapa. Urapi berkati semua anak-anak yang melayani hari ini. Baik yang di atas mimbar, di bawah mimbar, di luar gereja, semua Tuhan menjamah. Biar nama-Mu dipermuliakan dan mereka semua diberkati. Semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang ikut menyembah, dijamah Tuhan. Kami lanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Dan kami akan praktek memancarkan kasih dari hidup kami. Mengampuni hati yang bersih. Berkati, kami akan berpisah. Kumpulkan besok, kami akan doa pagi bersama-sama. Di dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah Tuhan memberkati hidupmu dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Terima kasih dan damai sejahtera-Nya. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata amin. Kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Sebelum berpisah, saya ingatkan besok Jumat jam 6:30 malam kita akan ada Zoom tentang bisnis online. Ajak saudara-saudara, keluarga yang lain, semua boleh bergabung ya dengan Zoom ID 234-333-9999 ya. 234-333-9999 dengan passwordnya Efrata Care. Care-nya C-A-R-E, Efrata Care, huruf besar semua. Kita akan bergabung dan bertumbuh bersama-sama. Kita akan belajar tentang bisnis online ya. Pasti memberkati Anda. Sampai jumpa, tetap jaga hati, Tuhan memberkati. Sekarang untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan Efrata Community Church, perpuluhan BCA 5860001 atau scan kris berikut. Kolekta 1 BCA 5859601 atau scan kris berikut. Kolekta 2 BCA 5855101 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati.